sekalian, dari kelas 10 sampai kelas 12 yang diberkati Tuhan. Hari ini di hari pertama pembelajaran kita secara online, secara daring, kita akan sama-sama kembali mereview sudah sampai di mana alur pembinaan iman kita. Ingat, saya selalu dengan 5 langkah itu ya. Saya mau mulai selayang pandang alur pembinaan iman dan karakter siswa SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar dengan review lagi, terutama untuk kelas 11, 12. Pernah mendengar ini walaupun melalui Pak Yudi atau melalui Pak Rio. Kelas 10 harusnya lebih fresh ya, karena baru kemarin waktu MPLS bersama dengan saya ya. Saya mau mulai dari begini. Sekolah, semua sekolah, baik itu yang sekolah unggulan kah, sekolah nasional kah, nasional plus atau apapun itu, tujuannya sama, yaitu ingin membekali siswanya, mendidik siswanya, mendampingi siswanya, memfasilitasi siswanya supaya pintar, supaya cerdas. Semua sekolah tujuannya itu supaya siswanya cerdas, pintar. Nah, tetapi pergumulannya adalah kita ini sekolah Kristen. Jadi jangan salah ya, kita bukan SMA Kalam Kudus, kita SMA Kristen Kalam Kudus. Dan Kristen bukan hanya sekedar agama. Jadi keliru kalau kita bilang, oh sekolah Kristen Kalam Kudus berarti ngajarnya agama lebih banyak. Enggak. Kita bukan sekolah agama, tetapi kita adalah Kristen. Di sini dimaksudkan adalah identitas atau karakter Kristus. Jadi begini yang kita mau kumpulkan, bahwa seorang siswa ketika masuk ke sekolah ini, kita akan sama-sama menggumulkan bahwa siswa akan dididik, dibekali, diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan supaya otaknya, pikirannya cerdas, pintar. Makanya jangan kaget nanti ya, pelajarannya banyak sekali. Kemarin kelas 10 sudah ambil bukunya setunggu begini kan? Supaya apa? Pintar. Walaupun daring tetap belajar 8 les. Supaya apa? Pintar. Tetapi bukan hanya pintar saja yang menjadi perhatian kita, tetapi juga di samping otaknya, pikirannya ditambah-tambahkan, diperlengkapi dan lain sebagainya supaya pintar. Di sekolah ini juga seorang siswa akan diarahkan, dituntun, diberikan teladan agar mempunyai identitas diri atau karakter sebagai murid Yesus. Jadi bukan hanya otaknya, pikirannya yang diperlengkapi, tetapi hatinya pun punya karakter Kristus, punya iman yang tangguh, punya takut akan Tuhan. Dan inilah konsep dasar sekolah Kristen. Perhatikan baik-baik. Orang pintar itu banyak. Yang di tahanan aja, yang tahanan KPK itu ya, orang pintar loh. Kalau orang bodoh mau korupsi, baru rencana udah ketangkep. Tapi karena dia pintar lah makanya dia bisa dada-dada walaupun udah ditangkap dia. Lalu dia bilang ya pada wartawan, tolong doakan, ini cobaan dari Yang Maha Kuasa. Bukan, dia korupsi, bukan cobaan, karena dia pintar dan tidak pakai kepintarannya untuk sungguh-sungguh dengan baik. Orang pintar itu banyak, tapi pintar tidak berkarakter, tidak takut akan Tuhan, tidak beriman, bisa pakai kepintarannya untuk sesuatu yang jahat. Oleh karena itulah di sekolah ini kita rindu, bukan hanya kamu jadi pintar, tetapi juga punya karakter yang baik. Makanya nanti standar kesuksesan harusnya bergeser. Sukses bukan berarti hanya sekedar kamu jadi kaya. Sukses bukan hanya sekedar, oh saya bisa jadi dokter. Sukses bukan hanya sekedar, oh saya jadi pegawai pajak, tapi korupsi dan seterusnya. Tapi sukses kelak akan menjadi acuan kita. Menjadi cara pandang kita adalah orang sukses adalah kalau dia bisa menjadi dokter yang baik, yang tidak memeras dari pasiennya. Kalau dia menjadi seorang pegawai pajak, dia seorang pegawai pajak yang baik, yang jujur, yang tidak korupsi, akuntan yang baik dan lain sebagainya. Karena apa? Dia pintar didasari dengan karakter, dengan iman yang baik.
Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, 5 langkah pembinaan iman dan karakter di sekolah ini, kita selalu ingat ini ya. Image of God, dosa, usaha manusia, Kristus keselamatan, dan manusia baru. Saya coba urutkan seperti ini ya. Di semester 1 nanti, ini anak-anak kelas 10 ya. Di semester 1 kita akan sama-sama membahas tentang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada 3 makna yang kita nanti akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah makna yang pertama, manusia mempunyai citra atau sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Makna yang pertama adalah manusia punya citra dan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu maha kasih, maka seharusnya manusia bisa mengasihi. Kalau Allah itu maha penolong, maka seharusnya manusia bisa menolong orang lain, rajin menolong. Kalau Allah itu maha kreatif, lihatlah alam semesta ini. Begitu kreatifnya Allah. Lihatlah wajah kalian semua berbeda satu dengan yang bahkan yang kembar pun ada perbedaannya. Karena begitu kreatifnya Allah, manusia pun seharusnya bisa kreatif. Yang kedua, makna yang kedua adalah manusia punya relasi khusus dengan Allah. Hanya manusia saja yang bisa punya relasi khusus dengan Allah. Kenapa? Manusia gambar dan rupa Dia. Coba cek aja yang sederhana ya, saya selalu menggambarkannya begini. Kalau kita di ruangan ini misalkan selesai acara ada makan-makan di luar ya, kita lalu selesai acara yuk kita doa bersama, kita doalah. Selesai doa amin, kita antri ke sana, selesai antri makanannya, kita bawa makanannya ke sini, duduk itu apa yang kita kerjakan? Doa lagi. Bukan rata, tapi memang kebiasaan. Ketika kita lihat ada berkat Tuhan, kita bersyukur. Ya. Kita apalagi cobalah kalian belajar dari teman-teman kita yang suku Jawa ya. Mereka tuh selalu ada untungnya. Anaknya kecelakaan, ditanya sama kawannya, Pak, anaknya kecelakaannya gimana kabarnya? Iya loh, tapi untunglah hanya kakinya patah. Bayangkan, kaki patah pun masih untung. Hanya manusia saja yang bisa punya relasi dengan Allah. Saya kasih gambar ini ya, anjing atau kucingmu. Anjing atau kucing yang kamu pelihara itu, yang kamu sayang-sayang itu, yang ke dokternya itu lebih mahal dari kita, makanannya itu lebih mahal dari beras. Coba cek. Ketika anjing kesayangan kita atau kucing kesayangan kita belikan piring cantik, kita kasih makanan mahal itu dan kita kasih ke hadapan mereka, apa yang mereka lakukan? Langsung makan kan? Pernahkah kalian lihat anjingmu atau kucingmu itu dikasih makanan dalam piring cantik, makanan mahal itu, setelah dihadapkan dia duduk berdoa dulu? Hanya manusia yang tahu begitu. Kenapa? Manusia punya relasi khusus dengan Allah karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Makna yang ketiga adalah manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Hanya manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan, kreativitas sedemikian untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan ini. Cobalah, saya selalu membayangkannya begini loh ya. Kita itu kan suka ayam, ya. Kita suka ayam, daging ayam, atau daging sapi, atau daging babi lah apalah. Dan kita tahu kalau sekian juta orang Indonesia saja atau di seluruh dunia ada sekian miliar orang, semua setiap hari mengkonsumsi daging ayam, sapi. Suatu hari ayam, sapi, babi dan lain sebagainya akan punah, bukan? Dan ketika manusia tahu bahwa suatu hari ini binatang-binatang yang punah, apa yang dilakukan supaya tidak punah? Bikin peternakan, betul. Bikin peternakan. Tapi coba bandingkan, singa itu suka makan daging. Sering digambarkan rusa ya. Rusa itu lengah sedikit, ada singa pasti dimakan. Dia suka makan gitu rusa. Tapi pernahkah, saya mau tanya, pernahkah kalian menemukan dimanapun lah ada peternakan rusa milik singa? Atau adakah singa bikin peternakan rusa?
supaya nggak punah dan dia tetap mau bisa makan? Nggak ada. Karena manusia saja yang diberi kuasa, kreativitas untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Lantas kemudian kita bertanya, tapi Pak, coba perhatikanlah Pak. Kalau memang benar manusia itu punya citra Allah, punya sifat Allah, Allah itu maha kasih, manusia punya kasih, kenapa banyak sekali? Ya, kenapa banyak sekali orang yang menjadi jahat, buang anaknya diselokan, bayinya lahir diterlantarkan, ibunya yang sudah tua dibawa ke Indomaret lalu ditinggal di sana karena nggak mau rawat lagi dan seterusnya. Orang bunuh orang lain, orang membuli kawannya sambil ketawa-ketawa padahal kawannya besoknya bunuh diri. Betapa jahatnya manusia sekarang. Kalau memang benar manusia itu gambar dan rupa Allah lalu punya relasi yang khusus dengan Allah, kenapa manusia sekarang berdoa aja susah? Apalagi ke gereja. Kalau manusia itu punya kuasa untuk mengelola bumi, tapi coba perhatikan, malah eksploitasi, bakar hutan, dan akhirnya kita kena imbasnya berapa waktu yang lalu, asap, banjir, dan lain sebagainya. Ya, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu dirusak oleh dosa. Dosa yang merusakkan semuanya. Nanti adik-adik yang kelas 10 di semester 2 kalian akan belajar tentang dosa. Bagaimana dosa itu menggerogoti kita, merusak gambar dan rupa Allah. Bahkan nanti di semester 3 ya, anak-anak kelas 11 akan belajar bahwa segala usaha manusia untuk mengatasi dosa itu nggak bisa. Amal bisa kita berbuat amal yang banyak-banyak, perbuatan baik yang banyak supaya ditimbang nanti di surganya. Ingat, surga itu milik Tuhan. Standarnya Tuhan apa? Hendaklah kamu sempurna. Sempurna itu seperti apa sih? Gak ada salahnya. Nilai, kalau nilai itu 100, saya kasih soal kamu 100, benar 97, hanya salah 3. Apakah baik? Baik sekali. Tapi apakah sempurna? Enggak, masih salah 3. Nah, benarnya 99 lah. Baik, oh sangat baik sekali. Salahnya yang 1. Tapi apakah sempurna? Enggak. Segala usaha manusia, perbuatan baik, amal, kesalehan, pendidikan, pelayanan, apapun, filsafat dan lain sebagainya, gagal untuk mengatasi dosa. Oleh karena itulah maka di semester 4 nanti, anak-anak kelas 11 semester yang akan datang, Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Hanya Allah sejati dan manusia sejatilah yang bisa menebus manusia. Mengapa demikian? Karena begini dulu ya, logikanya begini. Hanya Allah saja yang berhak mengampuni dosa manusia, karena yang berdosa manusia terhadap Allah. Jadi dosa itu selalu adalah dosa manusia terhadap Allah. Makanya yang berhak mengampuni dosa manusia adalah Allah. Nggak bisa misalkan saya bermasalah sama Michael, saya sudah menyakiti hati Michael. Tapi saya bilang sama Robin, sorry ya, tadi saya sudah menyakiti hati Michael. Robin sih bilang, gak apa-apa Pak, amannya itu, beres ya. Iya, Robin gak kena, Michael yang nyesakan begitu. Kalau saya salah sama Michael, maka saya harus minta maaf sama dia, dan dialah yang berhak mengampuni saya. Dosa itu dosa kita terhadap Allah, kesalahan, pelanggaran, pemberontakan kita terhadap Allah. Maka Allah sejatilah yang berhak mengampuni dosa manusia. Yesus adalah Allah sejati. Dan Yesus juga adalah manusia sejati. Itulah sebabnya di dalam Yesuslah penebusan itu berlaku. Mengapa? Karena yang ditebus manusia, maka harus manusia sejati yang menebusnya. Saya selalu menggambarkan begini. Saya punya handphone misalkan Oppo F7 ya. Handphone saya lalu dipinjamlah sama kamu. Lalu kamu pakai jatuh.
baterai satu pecah, hancur. Lalu kamu bilang sama saya, Pak, sorry ya, handphonenya jatuh, pecah. Tapi saya bisa ganti kok Pak. Ini saya ganti sama Nokia. Nokianya bagus loh Pak, nih ada senternya nih kan, ada radionya. Bisa? Nggak bisa. Karena apa? Beda harga, beda level dan lain sebagainya. Atau kalau bilang, oh Pak ini saya ganti juga dengan Oppo juga, F7 juga Pak. Tapi, ada tapinya juga. Touchscreen-nya mungkin nggak bisa ya. Atau mungkin, oh kameranya Pak, kameranya sudah rusak dan sebagainya. Bisa? Nggak bisa. Minimal kamu harus ganti dengan F7 yang sama baiknya, atau dengan uang seharga sama, tujuan begitu. Yang berdosa itu manusia. Maka yang bisa menebusnya bukan binatang, tetapi manusia sejati, manusia yang tidak bercacat, yaitu Yesus. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesuslah, karena Dia Allah sejati, maka Dia berhak mengampuni. Karena Dia manusia sejati, maka Dia berhak bisa untuk menebus kita. Dan setiap kita yang ditebus oleh Yesus itulah, di dalam Yesus itulah kita ditebus, dan gambar rupa Allah, image of God itu dipulihkan, dan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan ini akan dipelajari oleh anak-anak kita kelas 12. Di semester 5 dan awal semester 6 kita akan belajar bergumul bagaimana menjadi manusia baru itu, yang gambar Allahnya, sekalipun dirusak oleh dosa, sekalipun usaha manusia gagal, tetapi di dalam Yesus dipulihkan menjadi manusia baru. Saya mau gambarkan begini ya, ini sebagai ilustrasi anak-anak sekalian. Saya mau ilustrasikan begini, supaya kalian gampang menghafalnya ya. Yang pertama begini, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada 3 makna. Manusia memiliki citra Allah, memiliki relasi dengan Allah, dan diberi kuasa untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Tetapi gambar dan rupa Allah itu dirusak oleh dosa. Segala usaha manusia gagal, tetapi Allah berinisiatif di dalam Yesus untuk menebus manusia, karena Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Di dalam Yesuslah kita dipulihkan menjadi manusia yang sejati, manusia yang baru, manusia milik Kristus. Biarlah kita ingat bagian ini, dan yang menjadi tugas bagi saya, dari saya untuk kalian di pertemuan yang pertama, baik untuk kelas 10, untuk kelas 11 maupun untuk kelas 12 ya, tugasnya yuk kita bikinlah alur pembinaan yang tadi dengan ilustrasi. Yuk kalian masing-masing dengan gayanya sendiri saja. Gambar dan rupa Allah ada 3 makna, dirusak dosa, usaha manusia gagal, Allah berinisiatif dalam Yesus, dan manusia baru. Bikinlah sebuah ilustrasi supaya gampang menghafalnya seperti saya tadi ya. Lalu divideokan. Lalu kirimkanlah videonya itu ke WA group supaya kita bisa sama-sama punya data untuk menilai semuanya. Oke? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Khusus kelas 12 nanti sama saya, kelas 11 10 nanti sama Pak Rio. Walaupun nanti jangan kaget ya kalau sesekali kita akan saling tukeran, supaya saya juga bisa kenal anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 juga bisa bereuni lagi lah sama Pak Rio. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.